Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2013 silam. Namaku Rangga. Aku seorang penggiat kepanduan yang bernama Hizbul Waton. Pada sebuah kegiatan tadabbur alam, aku diundang untuk menjadi salah satu penilai dan pengarah oleh sebuah sekolah menengah atas. Saat itu, aku mengajak anak didikku yang bernama Hadi. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Ahad di sebuah tempat wisata alam yang masuk kawasan Kabupaten Batang, tepatnya di Jawa Tengah. Setelah sempat molor jam pemberangkatannya, rombongan kami berangkat dengan menaiki armada dan ada sebagian panitia yang mengendarai sepeda motor masing-masing. Tiba di lokasi jam 1 siang, menjadikan kami mengawali kegiatan tersebut dengan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan makan siang, kemudian upacara pembuka. Lalu dimulailah kegiatan tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku coba mapping dulu. Tempat tersebut wisata alam yang objeknya ada kebun teh, sungai, mini outbound, dan juga ada air terjunnya yang berada sedikit jauh dari parkir area. Lanjut ke cerita. Hari itu kondisi tempat tersebut memang sedang agak sepi. Sedikit pengunjung yang ada, maklum karena memang tempatnya agak jauh dari jalan utama dan dari pagi memang sudah mendung dan sesekali gerimis ringan. Saat acara tadabbur alam itu dimulai, kebetulan cuaca menjadi cerah, bahkan terik matahari dapat dirasakan oleh kami. Dengan rute yang disetting untuk para pandu penghela atau setingkat anak-anak SMA, para panitia melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para guru, pendamping juga mengikuti peserta dan ada pula yang membantu panitia dalam berjaga di pos. Peserta silih berganti di pos tempatku menilai. Setelah semua selesai di posku, aku memutuskan untuk mengikuti rute seluruh pos bersama Hadi. Saat itu suasana masih biasa-biasa saja. Menyaksikan semangat para peserta dan juga panitia saat itu sungguh mengasihkan bagiku. Tiba di pos terakhir, lokasinya berada di tepi sungai yang dibendung mirip telaga yang tidak jauh dari area parkir. Saat itu kami memang terlambat dalam melaksanakan sholat asar, tepatnya sekitar pukul 4 sore, karena keputusan panitia menunggu seluruh peserta berkumpul di pos terakhir tersebut. Setelah sholat asar, dilanjutkanlah kegiatan di sesi pos terakhir itu. Peserta mengikutinya dengan antusias. Para panitia juga sangat luar biasa semangatnya. Kemudian waktu berjalan, sesi pun kami tutup dengan upacara penutupan di tempat itu juga. Saat sesi penutupan itu berlangsung, tiba-tiba langit menjadi mendung dan kabut mulai muncul pekat entah dari mana asalnya. Saat itu Hadi berbisik kepadaku jika dia merasa tidak enak dan mengajak bergegas ke area parkir. Memang sih, pada saat itu benar-benar tidak enak, sama sekali tidak enak. Entah apa itu, yang pasti aku sendiri sudah tak nyaman.
berada di lokasi tersebut. Setelah upacara ditutup, kemudian para peserta bubar, diikuti oleh para panitia. Ada yang bergegas menuju parkir area, ada yang berfoto-foto sebentar, ada juga yang main air sambil mereka menuju area parkir. Ya, namanya anak-anak kan. Kemudian peserta naik ke area parkir, semuanya berkumpul, semuanya masuk ke dalam armada, kemudian kami pun pulang. Aku dan Hadi yang naik sepeda motor sengaja mengikuti armada para peserta di belakang. Sambil ngobrol ringan, kami mencoba meredakan rasa gelisah tadi yang sempat menyelimuti kami. Setibanya di suatu desa, pas sekali dengan azan maghrib berkumandang, tiba-tiba armada para peserta berhenti. Seketika aku dan Hadi merapat dalam gelapnya jalan yang sangat minim sekali penerangannya. Para peserta sebagian turun, ada yang panik, ada yang bilang ada yang sakit, ada yang bilang ada yang kesurupan. Kemudian aku melihat panitia dan para dewan guru berembuk sebentar, kemudian memutuskan untuk mengevakuasi kondisi peserta tersebut di desa terdekat. Singkat cerita, akhirnya kami menemukan seorang bidan. Langsung saja semua peserta dan panitia menuju ke rumah bidan tersebut. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik. Kemudian anak yang terlihat sakit tadi atau yang histeris tadi langsung saja kami masukkan ke ruang praktek ibu bidan tersebut. Pada saat itu kami masih husnuzon. Mungkin anak itu memang kecapean karena memang kegiatannya lumayan capek. Di rumah Bu Bidan itu peserta yang tadi histeris, sebut saja namanya Dina, langsung ditempatkan di kasur periksa. Tak lama setelah itu, ada seorang peserta putri lagi yang teriak-teriak histeris. Sebut saja namanya Lia. Dan akhirnya si Lia itu ditidurkan di bed samping bed tempat Dina kami letakkan atau kami tidurkan. Tak lama setelah itu, ada lagi yang berteriak-teriak histeris. 2 anak. Karena memang di rumah Bu Bidan itu hanya terdapat 2 bed atau 2 kasur periksa, akhirnya 1 anak kami letakkan di depan ruang praktek dengan alas tikar, kemudian 1 lagi kami letakkan di ruang tamu rumah Bu Bidan tersebut dengan alas tikar juga. Anak yang berada di depan ruang praktek, dia bernama Ina. Dan yang di ruang tamu Bu Bidan, dia bernama Maya. Kondisi keempat anak itu kini histeris. Teriak-teriak gak jelas. Guru, panitia, dan peserta yang lainnya semuanya menampakkan wajah yang sangat cemas. Sambil bertanya-tanya, ada apa ini? Kok bisa 4 anak sekaligus berbarengan seperti itu keadaannya? Akhirnya kami setelah sholat maghrib bergantian, beberapa di antara kami
mendampingi 4 anak tersebut, dan yang lainnya menunggu di luar. Sepuluh menit berjalan, tepatnya saat aku dan Hadi selesai sholat maghrib, tiba-tiba kami benar-benar dikejutkan oleh teriakan yang berasal dari ruang praktik Bu Bidan itu. Sontak, aku dan Hadi langsung menuju rumah Bu Bidan itu. Dan di sana, kondisi keempat anak itu benar-benar kacau. Suasana tambah mencekam, teriakan mereka tambah parah. Si Lia tiba-tiba mengeram seram. Kedua telapak tangannya membentuk gaya seperti ingin mencakar. Sambil mengeram dan matanya yang melotot, dia bangun. Kemudian langsung menuju ke si Dina. Naik di atasnya Dina yang juga tiba-tiba mengeram seram, dan si Lia langsung mencekik Dina. Teman-temannya yang di sekitarnya pun pada saat itu langsung saja mengamankan keduanya, memegang tangan mereka, mencoba melepas cekikan si Lia ke Dina, dan juga ada yang menahan tangannya si Dina. Saat itu kondisi sangat kacau sekali. Aku hanya mengawasi dan mengarahkan anak-anak panitia dan peserta yang putri untuk mengamankan mereka berdua, karena bagaimanapun juga aku dan Hadi tak menghormati karena mereka perempuan, jadi tidak bisa kami pegang sembarangan. Si Dina dan si Lia kondisinya sama-sama mengeram seram sekali, seolah mereka berdua ingin saling melukai. Saat itu aku memang sedikit takut, khawatir, resah. Dan yang pasti sangat bingung sekali apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Akhirnya, aku putuskan untuk membaca Al-Quran di dekat Lia. Saat aku bacakan Al-Quran, si Lia sedikit demi sedikit mereda dan mulai tenang. Tapi saat si Lia tenang, Dina mengeram lebih keras, lebih histeris. Akhirnya aku pindah dari sampingnya si Lia menuju ke sampingnya Dina, dan aku juga membacakan Al-Quran di dekat Dina. Saat Dina mulai tenang, tiba-tiba si Lia histerisnya kembali. Dan aku kembali ke Lia untuk membacakan Al-Quran lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang. Ya, ada kalau 5-10 menitan. Berulang-ulang terus seperti itu. Akhirnya, aku meminta beberapa panitia yang putri untuk membacakan Al-Quran untuk keduanya, si Dina dan si Lia. Kemudian aku beranjak untuk melihat kondisi Ina dan Maya. Keduanya tak kalah seram kondisinya. Seram sekali menurutku. Si Ina sama seperti si Dina dan si Lia. Dia mengeram seram sambil teriak-teriak, matanya melotot. Dan sesekali dia mengeram seperti macan. Kedua tangannya tegang dan telapak tangannya membentuk cagar juga. Anak-anak panitia yang menemani Ina, Dina, dan Lia silih bergantian. Panitia khawatir jika yang lain terpengaruh juga. Dan dari keempat anak itu, yang paling parah menurutku Maya. Dia tidak mengeram seperti ketiga temannya, namun dia berbicara seolah bukan dia. Logat yang digunakannya benar-benar sangat berbeda sekali. Aku tahu
itu bukan logo dari daerah kami. Teman-temannya semakin yakin sambil bisik-bisik kalau si Maya ini dan ketiga temannya itu kesurupan, ketembak. Si Maya ditangani langsung oleh Bu Bidan, ditemani oleh seorang ustazah di desa itu, karena memang Bu Bidan sengaja memanggil ustazah tersebut. Kondisi Maya pertama kali, ia menangis histeris. Saat ada anak laki-laki mendekatinya, dia pasti marah-marah dan bilang, "Hei, bukan muhrim." Dan ketika dikasih air minum mineral, dia juga menolak. Katanya, air itu produk Yahudi. Gue nggak mau. Sontak teman-temannya semakin takut. Kemudian, saat dibacakan Al-Quran oleh Bu Ustazah, si Maya mengoreksi bacaan ustazahnya yang salah. Dia membenarkan bagaimana seharusnya harokat panjang dan pendeknya. Bahkan, ketika ditanya oleh Bu Ustazah, dia menyampaikan bahwa dia hafal 30 juz. Karena Bu Ustazah ingin tahu, akhirnya dicek. Dia diminta melafalkan ayat secara acak beberapa kali. Dan ternyata dia benar-benar hafal. Teman-teman di sekitarnya langsung tambah takut dong. Karena mereka tahu Maya itu bukan penghafal Al-Quran. Tidak hanya itu juga, yang membuat kami tambah takut, tambah merinding adalah saat anak-anak itu mendekati Maya, dia langsung bisa menyampaikan kejelekan anak-anak itu. Si A pernah ini, si B pernah itu, si C begini, si D begini. Sontak anak-anak yang lain tambah takut dan tambah tidak berani mendekat. Namun anehnya, saat si Maya berkomunikasi dengan Bu Ustazah, dia tidak seseram saat dia menanggapi teman-temannya yang mendekat. Kalau dengan Bu Ustazah, dia memanggil bunda, bunda gitu. Tidak sama sekali membentak-bentak. Seperti ketika dia menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Aku hanya mengawasinya dari jauh. Setelah beberapa lama, Bu Ustazah bertanya kepada si Maya, kenapa kok bisa 4 anak itu menjadi seperti itu? Dan begini cerita yang disampaikan oleh Maya. Menurutnya, kesurupan itu terjadi disebabkan oleh kami yang mengganggu rumah mereka. Tepatnya di sungai yang mirip telaga tadi, di pos terakhir. Katanya, kami telah merusak rumahnya. Dan yang paling membuat mereka marah, saat mereka ingin berwudu pas waktu asar, kami membuat airnya keruh. Sontak mereka marah. Kemudian, mereka yang menghuni telaga tersebut naik ke armada kami, menunggu kami pulang, kemudian ikut kami pulang. Sambil menunggu kesempatan bisa masuk ke anak-anak. Saat cerita itu disampaikan, sontak perasaanku bercampur aduk. Ada rasa takut, ingin tidak percaya tapi kok ini memang terjadi, hingga ada juga rasa bersalah.
Dan seluruh anak yang mendampingi Maya saat itu langsung terdiam, entah takut, entah bagaimana. Atau jangan-jangan juga sama seperti yang kurasakan. Lanjut ceritanya, yang disampaikan oleh Maya saat ditanya Bu Ustazah, apakah memang rumahnya di sana? Dan dia menjawab, iya bunda, rumah kami di sana. Katanya, dulu sekali dia meninggal di sana saat berwisata dengan keluarga. Saat dia bercerita hal tersebut, sontak aku langsung sadar, oh, apakah ini permainan jin yang ingin menyesatkan? Karena pemahamanku, tidak mungkin manusia meninggal kemudian menjadi arwah penasaran yang tinggal di suatu tempat. Setelah aku meyakinkan diriku dengan hal tersebut, aku sengaja meninggalkan tempat itu, ingin memantau kondisi anak-anak yang lain di luar rumah Bu Bidan. Ternyata si Lia dipindahkan ke rumah tetangganya Bu Bidan, tepatnya di depan rumah Bu Bidan. Jelas alasannya agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan si Dina dan juga teman-temannya. Aku melihat si Hadi di sana. Kemudian dia menghampiriku. Dia melaporkan kalau kondisi peserta yang lain sudah mulai tenang. Saat itu aku lihat sudah jam 9 malam. Lia yang sudah agak sedikit tenang, dia aku lihat hanya duduk sambil pandangan matanya yang masih kosong. Namun saat diberi minum, dia menyampaikan bahwa dia ingin makan. Ketika dia ditanya mau makan apa, dia menjawab dia ingin makan bunga. Sontak kami menolaknya, dan si Lia tetap saja ingin makan bunga. Kini Lia ditemani oleh 2 orang peserta putri dan 1 orang guru pendamping putri. Saat itu kondisi kami benar-benar sudah capek, sudah lelah karena aktivitas seharian juga. Aku, Adi, beberapa panitia putra, beberapa peserta putra, dan juga dewan guru beristirahat sejenak di depan rumah Bu Bidan. Sambil ngobrol, kami saling menguatkan. Namun, tiba-tiba ada salah satu anak keluar dari rumah Bu Bidan. Dia melaporkan bahwa si Maya itu bilang kalau yang ada dalam diri Maya, Lia, Ina, Dina, dan teman-temannya yang belum masuk ke dalam anak-anak yang lain bersedia untuk kembali ke asal mereka, bersedia untuk melepaskan keempat anak itu dan kembali ke rumah mereka dengan syarat harus ada 1 anak yang kembali ke telaga dan dia harus sendirian, tidak boleh ditemani siapa. Sontak kami kaget. Anak-anak kami kumpulkan, kemudian kami briefing, kami kuatkan. Kami menolak syarat yang disampaikan Maya tersebut. Ketika anak-anak sudah kami kumpulkan, anak-anak kami arahkan untuk berzikir, berdoa, minta kepada Allah atas perlindungan untuk mereka dan juga teman-teman mereka. Waktu berlalu, kini menunjukkan jam 10 malam. Dan tanpa kami duga, entah kenapa, keempat anak tersebut sudah normal kembali. Bu Ustazah menyampaikan
bahwa kondisi anak-anak sudah baik-baik saja dan bisa untuk pulang. Kami putuskan untuk menunggu sesaat sambil kami mengembalikan tenaga kami. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hatiku berharap ini memang benar-benar dari kuasa Allah dan untuk pelajaran kami semua. Setelah beberapa menit berlalu, kami putuskan untuk beranjak dari tempat tersebut. Kami pamitan, ucapkan terima kasih kepada Bu Bidan dan juga Bu Ustazah dan beberapa warga sekitar. Selama perjalanan, jujur aku masih merasa resah. Aku berdoa kepada Allah, meminta agar kami dilindungi dari godaan jin yang menyesatkan. Singkat cerita, anak-anak sudah sampai di sekolah. Kemudian aku dan Hadi pamit untuk pulang. Sampai di rumah, aku minta Hadi untuk menginap di rumahku karena jujur aku masih terngiang-ngiang, masih teringat atas kejadian itu. Yang menurutku itu kejadian yang seram. Sebulan kemudian, aku main ke sekolah Maya dan kawan-kawan. Dan yang sangat mengejutkan, aku mendapatkan informasi dari anak-anak bahwa setelah kejadian itu, Maya minta namanya diganti. Demikian cerita ini, semoga ada pelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.